Kau jangan ajari saya. Kau satpam, kau masa mau ngajari saya? Jangan sombong kau. Jangan sombong. Oh, saya nggak sombong. Kau yang sombong. Kau mau ngajari saya Kristen, sedangkan Lah, kau saya ini guru, saya guru. Kau pecatan satpam BTM. Saya guru. Kok Saya guru guru. sih? Sejak Kau yang kapan punya- kau jadi guru? Kau punya buku cetak. Kau pecatan gurunya. satpam kok. Leo Ari Saya itu gurunya. adalah yang namanya Saya bosku. gurunya. Saya tahu dia Saya Kristen gurunya. kok. Saya Jadi kau gurunya. jangan ajari saya. Saya gurunya. Sejak kapan mana sertifikat kau jadi guru? Tidak Suma? perlu Kita ini orang sertifikat jadi Kristen. guru. Loh, kau Tidak mau perlu saya jadi jelaskan? guru. Saya yang Kristen. Ini buktinya. Nanti kalau saya Ini tanya buktinya. kau tentang Islam, Ini buktinya. baru Ini kau buktinya. Ini buktinya. Kau tidak tahu kan ini? mute. Semangat Halo, malam. selamat malam. Malam juga dari Katolik, Bang. Oh, aku Islam. Islam ya. Mm-mm. Terus Terus apanya? ya, Islam ketemu Islam mau ngapain kita ya? Ngobrol, sharing. Sharing apa itu? Ya, sharing apa aja dah. Gak Yang bisa penting ini. jangan, ya, yang penting jangan provokasi deh. Ya, ini ada tema Yesus Hakim Adil. Yesus Hakim Adil. Iya. Hmm. Silakan. Mm-mm. Silakan Anda bahas duluan. Sebelum aku bahas, tolong dong Ya, buka Saudara masker lah. dulu. saudara lo duluan. Tolong dong buka masker dulu. Buka kamera dulu. Tolong dong buka masker dulu. Saudara buka kameranya. Enggak, Kenapa? aku tanya. Lo lab, Kenapa? lo lab. Iya, buka kameranya. Buka kamera biar kita saling kenal toh. Buka kamera silakan. Iya, aku juga saling kenal. Buka masker lo. Ya, ini pengaruh terlalu banyak makan babi Anda ini. Hah? Terlalu banyak makan babi. Oh, maaf ya, saya Muslim. Haram bagi saya. Oh ya? Muslim. Coba jelaskan ini temanya. Maksudnya? Bahas temanya, terus ngapain kau naik ke sini? Ya, terus yang kau bahas ini apa? Iya, terus kenapain kau naik ke sini? Cuplis. Babi. Kau ngapain naik ke sini? Kalau kau cari pamor, jangan di sini. Ini komalku, Balul. Ini komal saya. Kau yang kenapa ke sini? Ah? Kenapa kau ke sini? Ya aku nggak suka, Mak. Konten-konten kau itu. Ya, terus kenapa kau ikut terlibat di sini? Ya, nggak suka aja. Ya kalau kau nggak suka, terus kau mau ngapain? Ya sekarang aku tentang kau buka muka kau itu. Nggak mau. Berarti kau, berarti kau seorang provokasi biadab. Kenapa saya provokasi? Kenapa saya provokasi? Kau yang pengecut. Sekarang kau tanya,
kau tinggal di mana kau? Aku di sini, Di sini mana? di Jakarta, Jakarta di mana? Jakarta Selatan. Kau sendiri di mana? Aku. Aku orang Bangka Belitung. Bangka Belitung. Hmm. Di mananya? Nggak pernah kau tahu. Loh, kenapa? Kau takut? Ya nggak takut lah. Ya, Terus, kenapa kau nak mau kasih alamatmu? Kau termasuk apa? Omnivora atau apa? oh, maksud kau? Kau termasuk omnivora kah? Oh, tidak. Apa omnivora itu? Apa omnivora? Ah? Hah? Omnivora itu apa? Semakan sejenis maksud kau gitu? Makan sejenis. Wah, ngomong kau. Enggak ada ilmu kok. Masuk komal-komal begini. Diot. Terlalu banyak makan kucing. Makanya otakmu enggak berfungsi. Ayo rekan-rekan non-muslim, ajukan permintaan. Nggak usah nyamar-nyamar ya. Jujur aja, saya Oten. Saya non-muslim, saya Kristen. Kan sederhana kan? Kenapa harus nyamar-nyamar gitu loh? Jujur aja langsung. Aku Oten, suka makan kucing. Udah. Halo. Nyamar. Ya, halo. Halo, silakan buka kameranya. Buka dulu mukamu. Kameranya buka. Ya, buka dulu cokormu. Buka dulu kameranya. Kenapa Buka dulu kalian? cokormu. Kenapa kalian ini? Ada apa kalian ini? Kok setiap masuk komal saya kesulitan? Kenapa cokor? Kamu gak Kenapa punya gigi? Ayo, diskusi kita, ayo. Kau disepak kan? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Salah pencet bang, sorry bang. Makasih abang, thank you. Saya Muslim. Iya, sama. Turunkan. Silakan saudara-saudara dan muslim, ajukan permintaan. Jangan emosi, santai saja. Banyak orang di sini, orang Kristen yang hadir di sini yang mau belajar. Kalau memang mau maki-maki, mau ngamuk, jangan di sini. Saya bukan lawanmu. Oke? Saya bukan lawan kalian untuk ribut fisik begitu. Lawanmu itu ya seagamamu sendiri, yang beda sekte denganmu. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo bang. Ya, Katolik Protestan. Tunggu ulang tahun aja. Halo, Katolik Protestan. Ulang tahun itu. Sudah itu Pak, ya. Halo Bang Juma. Halo juga, Katolik Protestan. Fans terberat saya ini. Ya, makasih yuk bang, makasih. Iya. Sisa hidup. Saudara sisa hidup. Bagus juga tulisan teman di bawah. Pemakan anjing silakan naik. Yang semakin gak naik lah. Semangat malam. Malam, Halo. Bang. Ya.
Sehat bang. Sehat. Nggih. Jadi judulnya apa nih? Itu judulnya Yesus Hakim yang Adil. Iya betul, memang adil. Agamanya abang apa? Kita saudara bang. Ya memang saudara kita. Iya, saudara kita bang. Saudara sesama manusia dari Nabi Adam kan? Iya. Iya. Agama abang apa? Katolik atau Protestan? Islam bang. Oh Islam. Iya bang, salam dari Kalteng bang. Oh siap. Nggih. Ya, siapa yang lain ya? Halo, semangat malam. Connect of class. Halo, Hello, Salve, selamat malam. semangat malam juga. Apa kabar? Puji Tuhan Yesus baik-baik. Oke, syukur alhamdulillah. Boleh buka kamera, silakan kita diskusi. Wajah saya terlalu ganteng. Enggak masalah, biar yang lain ikut ganteng juga. Silakan. Masolang generasi. Terlalu ganteng wajahnya katanya. Teman-teman silakan ajukan permintaan. Jangan malu-malu teman-teman. Harus semangat. Semangat. Biar semua orang tahu gitu. Sisi agama kita tanpa doktrin itu seperti apa coraknya gitu. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Juma. Alhamdulillah saya boleh jumpa kamu Bang Juma. Iya, Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak sibuknya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya muslim bang, tak apa kasih turun bang. Iya, makasih. Halo, kuda lumping. Iya. Buka kameranya. Itu letaknya kuning. Coba mau ini cakap tunduk kuning mulai mana? Jadi ngerti. Maksudnya? Buka kamera, kita diskusi. Oh. Udah gabung ya? Ya, buka kameranya, jangan jadi penakut. Makanya gua tanya lo. Buka kameramu. Buka masker lo. Buka kamera. Jangan buka masker lo. Gak usah minta naik kalau gitu ya. Oh, begitu ya? Saya blokir ya, bos. Tolong diblokir, orang gila itu. Orang gak waras. Banyak orang yang tidak waras di sosmed. Silakan teman-teman muslim ajukan permintaan. Bahas tema kita ini yuk. Edis lagi live katanya. Kenapa enggak naik ke sini? Mika Cerot, kenapa enggak ke sini? Soalnya kalau saya di komalnya kalian heboh. Jadi besar komalan kalian nantinya. Semangat malam. Semangat malam Bang. Halo. Katolik Ya, Protestan. Muslim saya Bang. Oke. Terima kasih. Sama-sama.
anak Yesus. Halo. Oh iya, anak Yesus. Ya, dari Katolik Protestan abang ini. Dari Yesus. Maksudnya? Lahir dari perutnya Yesus. Anda? Iya. Oh mamai. Lewat mana keluar? Lihat perutnya. Yes. Hah? Lewat perutnya? Lewat perut Disesar? Yesus. Disesar gitu? Iya. Iya, dia sini dulu. Oh mamai. Bahaya kali. Tuhannya sesar. Halo, Halo. Katolik Protestan abang. Hindu bang. Hindu. Iya. Kenapa nggak masuk Katolik atau Kristen? Enggak. Kenapa? Karena agamanya dari kecil udah Hindu. Oh Hindu. Iya. Ini saya mau tanya bang ya. Di Kristen itu kan ada yang namanya Yesus kan. Itu dia itu disalib itu karena kenapa bang? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma pada saat itu. Gara-gara itunya, karena faktor politik. Oh, faktor politik. Tapi saya kan udah tanya tadi kepada Yusuf PI itu karena dia katanya menebus dosa gitu. Apakah benar? Enggak, itu bohong. Oh, tuh. Dosa itu tidak ditebus dengan darah Tuhan atau darah manusia. Bentar, baju mata anak gue. Hello, anu. Apa itu? Nggak tahu itu bunyi kipas. Anu tuh orang itu tadi. Yang benar itu mak. Aduh, bingung saya ini. Kenapa bingung kan Anda Hindu? Ya, saya pingin tahu aja gitu. Kalau menurut saudara Kristen, Yesus Tuhannya turun ke bumi untuk nebus dosa mereka. Waduh, masa satu manusia bisa menghapus dosa sampai ribuan orang? Itu logikanya di mana? Ya mungkin karena mereka merasa Tuhannya mereka kasih gitu. Waduh, berat. Kalau di Hindu, Kalau di Hindu itu dosanya ditanggung-tanggung sendiri. lebih waras. Waras itu. Gitu ya. Tapi iya, masa dosa ditebus ya? Itu menjadi logikanya nggak ada itu kalau bagi saya itu. Alasannya? Alasannya gini, masa satu manusia ibaratnya disalib, disuruh dia bilang menghapus dosa sampai ribuan orang, yang mana mampu dosanya satu orang itu berapa? Bisa lebih lah dari ratusan. Gitu ya. Nanti dia nggak keluar dari neraka nanti, nah itu masalahnya berat. Oh, di Hindu juga ada neraka. Di Hindu karma pala. Karma pala. Surga juga ada. Kalau moksa namanya, tapi mencapai moksanya itu dalam Hindu itu sulit. Kita Iya, harus iya, bersih dan kita harus bersih dari semua karma gitu. Kalau kita ada karma dilahirkan kembali gitu. Itu pun masih misteri gitu. Misteri ya. Kalau di sana ada nggak dewanya juga menyamar jadi manusia? Ada Krishna pernah turun ke bumi katanya sih dari kitab
Weda. Berarti mirip dengan Kristen ya? Ya, kalau dibilang mirip ya beda jauh. Artinya Krishna itu kan turun itu di sini itu cuman menumpas kejahatan gitu, menumpas kejahatan. Udah kayak gitu, udah selesai tugasnya di dunia ini, berarti dia kembali lagi gitu. Kalau dalam kitab Weda gitu. Mirip-mirip Yesus berarti. Iya, kalau mirip-mirip sedikit-sedikit gitu. Dalam kisah Mahabharata itu kan Krishna juga lahir di sana bertempur gitu, menumpas kejahatan gitu, membebaskan dunia dari penderitaan. Iya. Berarti sama seperti Yesus. Turun ke bumi untuk nebus dosa. Sebentar dulu sambil kitabnya ya. Halo saudara, tunggu kita sapa dulu yang di bawah. Siapa nama ini? Toy ya, Toy. Halo. Halo. Semangat malam. Malu-malu dia ngomong. Ya, silakan. Apa yang Anda ingin jelaskan dari kitab saudara? Dalam kitab Hindu Bhagavad Gita, tujuan orang harus mencapai moksa adalah berbuat baik sampai karmanya bersih, atau ada mantra khususnya yang harus Anda ucapkan adalah Om Triambakam Yajamahi. Itu untuk tujuannya membersihkan energi negatif, bahkan untuk menghindari kematian. Di mana ini kok teman ngobrolnya nggak ada ini? Ya, kita sapa dulu nih. Halo saudara Tes. Halo. Ya, halo Bang. Katolik Protestan. Protestan. Nah, ini ketemu ini. Kristen dengan Yesus sama-sama jumpa ini dunia nih. Sama-sama Krishna. Kalau Krishna kalau nggak salah jelmaan dewa ya. Jelmaan dewa. Waduh. Jadi apa? Ya. Kalau Krishna apa? Kalau Kristen itu kan jelmaannya Yesus itu nggak tahu itu apalah artinya. Itu kan dari kitabnya masing-masing. Nah, kalau Krishna kan jelmaan juga kan ya? Iya, jelmaan itu kayak. Iya. Jelmaan siapa? Bapak. Brahma. Oh, Bapak di sorga ya. Brahma. Brahma. Kalau Brahma itu dia, kalau di Yesus itu kan Tuhan terbesarnya itu Bapa di sorga. Iya. Ayah di surga, iya. Terus sama siapa lah? Gak paham aku itu. Nah, ini ada teman. Ayah di surga turun ke bumi mengambil daging, lalu dia masuk di daging itu, disebutlah Yesus. Nah, kalau Krishna, siapa yang turun ke bumi jadi Krishna? Yang Krishna itu Rama. Rama kan? Rama. Brahmana. Kalau Brahmana itu kalau dalam Hindu itu resi. Oh gitu. Lain lagi berarti. Ya, kalau Brahmana itu resi. Iya.
Jadi antara Kristen dan Yesus ada kesamaan. Nanti Roh Kudus atau Pneumahotheos itu sama dengan Wisnu atau Shiva. Kalau Siwa itu kan dewa pelebur ya, dewa pelebur. Ya. Kalau di di Hindu apakah dikenal Trinitas? Trinitas, Trimurti paling. Nah, sama kan? Ya, sama gitu. Sama. Kalau di Kristen Trinitas. Kalau di Hindu Trimurti. Kalau di tetangga saya Trikwek-kwek. Beda lagi. Ada lagi satu kelompok baru namanya Trisutrisno. Kebetulan ada Hindu di sini. Kalau di sudut kampung saya itu namanya Trisula. Kebetulan ada Hindu di sini. Tadi kami rapat, ya kami undang berbagai agama, ya. Wah. Dan kami membahas tentang Muhammad. Ternyata semua agama mengatakan Muhammad itu adalah penghujat. Ternyata Hindu, Konghucu, Buddha sepakat semuanya adalah Muhammad itu adalah penghujat. Kami diskusi. Betul-betul Islam memang yang paling dibenci ya. Bukan. Kita bisa buktikan Muhammad itu adalah penghujat. Ayo kita bahas dari hadis perkataan Muhammad. Luar Islam ya, kafir masuk neraka itu menghujat namanya. Oke. Jadi si Muhammad ya mengkritik kalau di luar Kristen yang ada di dunia. Kalau di luar Kristen selamat nggak? Fakta. Loh, kalau di luar Kristen yang mengikuti. Mengikuti ya, siapa? Selamat bagi yang percaya. Percaya siapa? Pada Yesus. Matamu. Di luar Kristen. Beda dengan di luar beda dengan Kristen. Muhammad. Hei, ya. Di luar Kristen apakah selamat? Yesus tidak mengatakan di luar Kristen. Apa percaya? Ya? Tidak mengatakan dasar pemakan tikus. Nah, otak kau itu memang robek dari dulu. Dari dulu tak mau robek. Nggak pernah sehat. Robek otak dia tuh. Kalau di luar Islam kafir, tidak selamat. Nah, kalau di luar Kristen enggak ada disebut itu. Enggak ada. Diketahui sama Hindu. Halo saudara. Saiful Bahri, syukran. Halo Bang. Teddy Bang, Teddy. Teddy, Katolik Protestan Bang Teddy. Islam Bang. Oh mama dua kali nih ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Silakan. Kok turun terus? Halo, selamat malam anjing. Anjing, selamat malam. Saudara anjing. Halo. Saudara anjing. Buka kameranya dong. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Waalaikum, Katolik Protestan. Izin alhamdulillah Islam Bang. Izin mau menyampaikan sedikit Bang. Lebih boleh bagusan. silakan. Kok turun? Waduh. Dikerjain kita. Kita mau mendengar apa katanya langsung pergi.
Nggak pamit lagi. Kalau Hindu ibadahnya hari apa? Kalau Hindu itu paling bagus purnama sama tilem sama Tilem? kajang kliwon. Tilem. Besok purnama. Bilang gitu. Nggak ada niatan mau belajar Islam atau masuk Islam gitu. Enggak, karena agamanya Hindu dari lahir. Di Bali ya? Di Lampung saya, Mas. Oh, di Lampung. Iya. Saya Baguslah. meskipun orang Hindu, tapi saya hafal loh ada lagu Islam. Oh ya? Iya. Coba. Maulaya sholli wa sallim daiman abada liku habibika ril lupa grogi ya. Kalau lagu rohani Kristen ada? Dihafal, ditahu. Rohani Kristen tuh nggak hafal saya. Tapi pernah dengar? Pernah sih sekali. Nadanya nggak bagus. Kenapa? Lah nggak tahu, nggak suka. Tapi ada lagu rohani yang bagus, pasti suka. Apa judulnya itu, bro? Anakku adalah Tuhanku. Waduh, anak adalah Tuhanku. Loh, apa enek tuh anak Tuhan? Iya, ibu melahirkan anak dan anak itu adalah Tuhannya sendiri. Waduh, jadi ibunya itu melahirkan Tuhan. Iya. Waduh. Jadi ibunya menyembah anaknya. Waduh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi sang ibu yang melahirkan anaknya, yang cebokin anaknya, mandikan anaknya, begitu anaknya besar, sang ibu nyembah anaknya karena anaknya adalah Tuhannya. Itu masuk akal nggak? Waduh, Bus, kalau itu nggak masuk itu akalnya di mana itu? Kok anaknya sendiri di Tuhan? Ya iya, kok anaknya sendiri di Tuhan kan? Ibaratnya kalau saya punya anak, terus anak saya besar, terus saya nyembah dia, apakah boleh? Itu kan Kalau dilarang. di agama teman kita Kristen begitu. Waduh. Malah ada yang kutanya lebih tua anak daripada ibu. Loh, itu logikanya kemana itu? Ya nggak tahu juga, aku juga pusing. Kalau ditanya duluan mana, tua mana antara Maria dengan Yesus, anaknya katanya lebih tua anaknya. Hah? Loh. Ada kayak gitu? Iya, makanya saya ciptakan lagu untuk mereka. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bagus nggak lagunya? Oh, bagus itu. Cuma isi bikin pening logika itu. Iya. orang Hindu aja bingung, apalagi kami Muslim. Aduh, gimana ceritanya? Ada seorang
ibu melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana itu? Alasannya itu bukan anaknya, tapi cuma numpang lewat rahimnya. Waduh. Pinjam rahim katanya. Waduh. Tapi itu bukan anaknya. Hah? Artinya dia minjam lahir ibu tersebut ya? Iya, untuk lahir ke bumi. Jadi bayi netek sama ibu tadi. Begitu besar, yang ibu yang dipakai rahimnya itu ya menyembah dirinya anaknya itu. Waduh. Katanya bukan anak kandungnya, mungkin dia hamil di luar kandungan. Waduh. Itu gimana konsepnya itu? Itu kayak ibaratnya kayak apalah itu, males nanti malah di penjara saya nanti gitu kalau balik. Kita cuma nanggapin, kita tidak menghujat, kita cuma nanggapin karena itu konsep di agama mereka. Kalau ibaratnya itu di luar nikah ibaratnya itu. Iya, memang tidak nikah karena nggak ada bapaknya. Loh? Dia ibu ini hamil tanpa suami, mukjizat dari Tuhan. Oh, Ya, kalau itu wajar. Karena Tuhan itu kan mampu menciptakan segala sesuatu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Ini juga Tuhan bisa berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, gimana itu? Itu tergantung dia itu ibaratnya ya. Kalau dalam kitab Hindu ibaratkan dia itu sedang ada misi penting ibaratnya di bumi ini membersihkan energi negatif atau kejahatan gitu. Mungkin di zaman dahulu itu ada orang berilmu tinggi lah, jadi dia itu menggunakan ilmu tersebut untuk jahat terus. Sehingga Dewa Wisnu pun ikut turun gitu kalau dalam Hindu. Ya, terus apakah dia minjam rahim manusia untuk lahir? Dia itu lahirnya itu dari Devaki Devaki kan. Tapi dia punya ayah itu Devakinya itu gitu. Nah terus karena Raja Kamsanya itu takut dibunuh, terus dia mengutuskan untuk bayi yang lahir di Mathura itu ibaratnya dibunuh semua, tapi cuman dia yang selamat gitu. Oh, iya. Jadi Setelah itu Krishna itu ditukarlah bayi Devaki itu ditukarlah menjadi bayi perempuan. Krishnanya itu dibawa ke laut gitu, dihanyutkan terus ditemukan oleh ibu Yasoda gitu. Terus Yasoda terus dia dibesarkan di Mathura. Oh gitu ya. Jadi ada nggak di dalam agama Hindu ibu menyembah anaknya? Nggak ada. Apa ibu nyembah anak? Nggak ada. Kalau Tuhan langit dan bumi dilahirkan oleh manusia gimana? Kalau Tuhan dilahirkan di bumi sebagai wujud manusia itu berkemungkinannya sangat kecil gitu. Mungkin dia ibaratnya kayak dia membuat kita gitulah, membuat kita seperti manusia biasa gitu, tapi dia itu ibaratnya membantu gitu untuk membersihkan apa mungkin ada kepentingannya gitu.
Itu membersihkan dunia, Dari membersihkan bumi. apalah. Apakah dia numpang lewat rahim manusia atau turun langsung? Kalau turun langsung ya tidak takut manusianya, ya melalui rahim orang sih, tapi dia itu punya ayah dan ibu itu. Nah, apakah kemudian ayah ibunya menyembahnya? Nggak ada di kitab. Nggak ada gitu. Di Hindu nggak ada. Oh, iya. Mantap kali, Bah. Jadi, kalau Anda ditawarin masuk ke agama yang manusia melahirkan anaknya, mau? Waduh, enggak lah. Pusing Tapi kepala dijanji dada surga. ini. Tapi Surga dijanji mana lah? dijanji surga, masuk surga. Aduh, enggak lah. Oh gitu. Yang penting percaya kepada anak tersebut bahwa dialah Tuhan, ya masuk surga. Kalau percaya bahwa ibu melahirkan anaknya, lalu kemudian anaknya itu adalah Tuhannya, dewanya, maka selamat masuk surga. Mau? Waduh. Enggak lah. Kenapa? Alah, bikin kepala pusing itu baca. Pusing ya? Iya, dengar. Jadi Itu aja udah melahirkan pusing, nih, ya. ibu melahirkan, nangis anaknya kan, digendong lah anaknya. Nah, setelah digendong anaknya, ibunya mau ibadah, mau sembahyang, diletakkanlah anaknya itu kemudian di ayunan. Habis itu dia menyembah. Artinya wahai engkau yang bayiku yang adalah Tuhanku. Humba. Berikanlah hambamu ini sedikit duit untuk membeli susu. Habis hombalah. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha segala-galanya, pemberi kesejahteraan. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Habis itu menangis si Tuhan. Tunggu nak, tunggu, diam dulu. Sabar. Diam dulu. Biar ibu selesaikan dulu menyembahmu. Diam nak. Oh, anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Aku hambamu yang adalah ibumu, memohon kepadamu. Habis itu berak anaknya kan. Oh, Tuhanku yang lagi berak. Gimana? Mau? Waduh. Enggak lah. Mau ke agama itu? Mau? Enggak mau. Kenapa? Ada orang kitab yang bikin orang pusing kok, diturun dadak stres sama Dewi itu. Stres. Orang Hindu aja bingung dibuat. Nanti setelah Hindu percaya nggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Setelah kehidupan di dunia ini, Percaya nggak kalau Hindu? iya, kalau di kitab ya ada, tapi kalau Nah ini di agama kita yang satu ini, agama tetangga kita, nanti di surga tuh kalau di bumi kan anak yang manggil ibu, ya toh? Ibu nenen, itu di dunia.
Itu di dunia. Nanti di surga, di nirwana di surga, si ibu yang di dunia tadi dimintai nenek, dia lagi yang memohon, Tuhanku, surgamu dong. Jadi kebalik. Di kehidupan berikutnya ibu yang jadi hamba. Ada kayak gitu. Gimana dong? Hah? Ada. Ada. Iya, di dunia kau ibuku, tapi di surga kau hambaku. Loh. Ada ras ibu malahan di bawah. Itu di mana itu konsepnya? Nah, itu dia. Nah, kalau di agama Hindu, apakah ada sepupu Tuhan? Sepupu Tuhan. Kalau sepupu Tuhan itu kakaknya ya. Ya, kakaknya Tuhan. Kakaknya Tuhan nggak ada. Apakah Tuhan punya? Kalau tantenya Tuhan? Kalau mama, kalau mamanya Tuhan itu juga nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada tantenya Tuhan juga? Nggak ada. Kalau di tetangga kita punya keyakinan, tantenya ada. Iya, tante Tuhan ada, tante Tuhan ada, saudara sekandung Tuhan ada. Nah, sekarang kalau saudaranya Tuhan itu, apakah Tuhan juga? Dalamnya ini baru ketemu dia. Dalam agama Hindu, Siwa adalah kakak, Gauri adalah Mahakali adalah adiknya Sri Krishna. Siwa adalah saudaranya Krishna gitu. Iya. Berarti dewa-dewa semua itu kan? Karena saudara? Iya, dewa-dewa semua. Iya. Nah. Di sebelah juga saudaranya Tuhan ada beberapa orang. Berarti Tuhan semua saudaranya juga. Iya. Aduh. Tadi lagunya udah dihafal. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Nanti dihafal ya lagunya ya. Waduh, nanti digebukin orang nanti itu. Digebukin orang itu. Pusing ya, Bang? Iya, pusing itu. Iya. Pusingnya karena? Nah, karena anaknya lo dibilang Tuhan, ini ada pusing toh. Orang Hindu aja pusing. Contohnya begini. Ya. Contoh. Kalau abang punya anak, terus contoh ya, abang punya anak, mau nggak abang menyembah anaknya sendiri? Ya nggak mau lah. Iya nggak mau. Tapi kalau ada orang yang menyembah anaknya gimana? Nah itu, tuh orang sakit jiwa. Ya. Parah ini. Nyembah anaknya sendiri berarti sakit jiwa. betul. Sakit jiwa betul. Kok anak sendiri dituhankan kan gitu ya kan? Emang ada dalilnya itu? Ada. Mana itu? Pada hari ini. Di bawah. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Yang lahir Tuhan, yang lahirin ibunya Tuhan.
Menurut saudara, kalau tidak menyembah Tuhan itu masuk ke mana? Neraka apa surga kalau tidak menyembah Tuhan? Lah kalau tidak menyembah Tuhan ya ya masuk neraka itu. Nah, berarti ibunya kudu wajib menyembah anaknya karena anaknya Tuhan. Kalau tidak, ibunya Tuhan masuk neraka. Berat ini berat. Oke, kita sapa dulu yang bawah ini, Bang. Biarkan dia tertawa tanpa nada. Allahu Akbar. Orang Hindu aja bingung, orang Hindu aja bingung. Kontennya masuk akal. Teman kita yang Hindu aja bingung, dia tahu gimana ceritanya gitu loh. Dia bingung saudara kita ini. Iya, kan kalau tidak menyembah Tuhan, sahabat Emira, kalau nggak menyembah Tuhan kan masuk neraka. Jadi mau tidak mau si ibu harus menyembah anaknya. Mau tidak mau. Nyembah anak itu gimana rasanya Tia? Kita yang mandiin, kita yang ceboin, kita yang suapin. Tiba masa hari ibadah kita sembah anak kita. Bener-bener lah. Aduh, parah-parah. Halo, selamat malam, Saudara Daniel. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan? Sekarang Protestan, Bang. Cuman lagi mau belajar masuk Islam. Bukan ke Hindu? Oh, enggak, Bang. Mau belajar Islam. Mau nanya-nanya sama Abang sih. Atau bisa jawab. Iya, silakan buka kameranya. Gimana caranya? Aduh. Mana enggak tahu kok. Tidak menyembah Tuhan masuk neraka. Caranya gimana, Bang, hidupin kamera ya? Sorry enggak? Masih. Undang dia. Ini belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh. Pengikutnya baru 9, baru 12 orang. Belum bisa. Gimana, Bang? Gak bisa ya? Oh, ini? Bisa. Harus berapa dia, Bang? 1000. Langsung bayangin. Harus 1000 pengikut baru bisa ini. Kenapa rupanya mau belajar Islam? Gak apa, Bang. Ya, alasannya lihat live. Gimana? Iya. Karena sering lihat live Abang. Oh gitu. Iya. Iya. Allahu Akbar. Ini Bang, kan gini kan, aku emang dari kecil kan Kristen ya, maksudnya bukan dari kecil Kristen ya, emang Kristen kan sampai sekarang. Cuman gini, kan Abang lagi bahas Yesus hakim adil ya. Iya, betul. Ya, Abang nanya Yesus adalah hakim yang adil, kan kalau buat orang Kristen kan, ya untuk saya kan percayanya kan Yesus emang hakim yang adil nih. Iya. Ya menurut Abang gimana kok? Ini menurut Abang ada pemikiran lain atau gimana? Yesus ini memang bukan hakim adil atau sebenarnya Yesus hakim yang adil atau gimana? Menurut pandangan Abang deh, aku mau nanya sih, Bang. Ya, Abang kan lebih tahu, aku kan biasa-biasa. Iya. Di dalam Bible itu memang Yesus itu hakim adil. Nah, yang miris di sini adalah ketika saudara-saudara kami Kristen itu bangga dengan Yesus menjadi hakim adil, Kristen menganggap bahwa mereka akan masuk surga. Justru tidak. Justru dengan Yesus hakim adil, maka Kristen akan diusir ke neraka. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Yohanes. Boleh potong, Bang. Boleh potong sampai sini, takut lupa. Boleh. Gini, ini kan saya sebagai Kristen ya, Bang. Nah, kalau misalkan kalau Yesus
kan tadi kalau di Bible kan memang dikatakan Yesus memang hakim yang adil. Kemudian abang bilang kebanyakan Kristen percaya karena kalau Yesus ya hakim yang adil bakal masuk surga. Padahal kenyataannya saya sebagai Kristen, walaupun saya yakin Yesus adalah hakim yang adil, saya belum tentu juga saya akan masuk surga karena contoh seperti kayak sifat dan tingkah laku saya di dunia ini masih belum pantas untuk masuk surga. Contoh seperti itu, Bang. Jadi saya juga walaupun saya percaya nih saat ini ya, Bang, karena kan saya masih mau belajar Islam nih. Untuk saat ini saya belajar kan Yesus adalah hakim yang adil. Berarti tapi saya nggak percaya kalau walaupun dia hakim yang adil, saya akan masuk surga, enggak. Karena dia hakim yang adil, justru saya malah masuk neraka gitu. Karena dengan kehidupan saya yang seperti berdosa ini, saya nggak pantas gitu masuk ke surga, gitu, Bang. Jadi Itu sebenarnya saya gini. gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mengikuti data ya di dalam kajian literasi yang sehubungan dengan kekristenan, Kristen itu tidak ada dosa lagi. Orang-orang Kristen ini anak Tuhan. Mereka tidak terikat oleh dosa. Jadi ketika dikatakan oleh Paulus bahwasanya mereka orang-orang Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi mereka adalah anak Tuhan. Pernah dengarkan itu? Oke, benar. Anak Tuhan yang dimaksud bukan secara harfiah sih menurut ya saya sebagai saya Kristen, saya juga paham bahwa anak Tuhan yang dimaksud dalam sini bukan dia Tuhan terus saya anaknya terus saya juga Tuhan juga. Saya dalam secara harfiahnya nggak seperti itu sih, Bang. Maksudnya saya disebut sebagai anak Tuhan karena saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan gitu. Yang menurut kami ya, Bang ya, bukan menurut Abang. Maksudnya Abang kan pandangannya dari kacamata agama Abang ya. Kalau dari agama saya kan ya saya memandangnya Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi saya menganggap ya Tuhan dan saya sebagai anaknya ya saya harus ikutlah sama orang tua saya gitu, Bang. Dia orang tua saya anaknya ya saya harus ikut apa yang itu. Saya pandangannya seperti itu, bukan secara fisik saya Tuhan juga, bukan. Iya, memang bukan. Tapi kalau kita lihat dalam Galatia 4 ya, Galatia 4 nomor 7. Di situ dikatakan oleh Paulus, kalian ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga, pewaris daripada ahli waris daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu kan tidak terikat oleh hukum. Tuhan tidak terikat hukum, Tuhan tidak terikat oleh aturan apapun. Maka Kristen sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan bukan hamba, maka otomatis yang menjadi penyembah itu hanya hamba. Hamba ketika melanggar perintah Tuhan berdosa. Tapi kalau anak melanggar perintah Tuhan, ya tidak berdosa. Karena dia biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Tuhannya. Karena dia dianggap sebagai anak, bukan lagi hamba. Jadi orang Kristen otomatis masuk surga lah, menurut pandangan doktrin tersebut. Akan tetapi tidak segampang hayalan yang kemudian didoktrinkan kepada Kristen. Kenapa? Ternyata Yesus ini hakim adil. Sebagai hakim adil, pola penghakiman Yesus itu jelas tertulis di Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Kristen tidak bisa goyang di situ. Kristen tidak ada harapan. Mau dia yang tidak melakukan dosa, mencuri, berzina, merampok atau apapun seluruh dosa di bumi ini tidak dia lakukan kecuali menyembah Yesus, maka tetap aja tidak masuk surga. Kristen itu nggak ada jalan tuh surga berdasarkan Yesus sebagai hakim adil. Kan gitu. Bukannya kalau dia Bang, aku udah boleh ngomong. Iya, silakan. Bukannya kalau dia sebagai hakim yang adil berarti dia tahu dong, maksudnya walaupun dia walaupun misalkan nih saya ini Kristen nih sekarang dan saya mengikut dia, kan Yesus kan bilang bahwa dia jalan kebenaran dan hidup, makanya saya untuk sekarang ini masih di Kristen ya Bang ya, tapi saya masih mau belajar gitu kan, maksudnya tadi Abang bilang untuk menjadi sebuah penyembah itu kan dia harus menjadi hamba ya Bang. Iya. Dan kalau misalkan anak itu dia nggak, maksudnya nggak punya konteks untuk menyembah
Gitu kan ya? Tadi abang bilang. Iya. Nah, kalau menurut gimana ya? Aku bilang ya. Kalau misalkan menurut saya ya bang, yang sekarang ini masih Kristen ini bang, maksudnya memang dia ngomong sudah dianggap jadi anaknya ya bang ya. Tapi kan itu hanya untuk supaya dekat aja nggak sih bang? Bukan secara memang anaknya terus nggak boleh nyembah gitu. Gimana sih bang? Mau dibilang gimana ya? Kayak aduh, ini bahasanya sih. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Itu yang pertama, kan gitu. Belum Tapi lagi kita kan manusia bang, dan dia konteksnya Tuhan bang. Maksudnya level perbedaannya ada di situ bang. Walaupun kita anak kan kita tetap manusia gitu loh. Sedangkan dia kan maksudnya entitasnya kan sebagai Tuhan. Kalau hamba, manusia hamba juga termasuk manusia. Hamba itu banyak ya, bisa mungkin kalau percaya ada jin atau segala macam, ada yang kalangan bawahnya itu termasuk dibilang hamba, atau bahasa Inggrisnya servant kan. Jadi maksudnya ya ada yang disembah gitu kan. Gitu. Sedangkan manusia itu karena manusia nggak harus ada yang disembah, tergantung bagaimana iman dan kepercayaan dia. Kalau misalnya dia nggak percaya Tuhan, berarti dia nggak perlu nyembah Tuhan gitu nggak maksudnya bang? Kalau misalnya dia percaya Tuhan, berarti dia percaya harus ada yang disembah, harus ada yang ditakuti, harus ada yang diikuti. Gitu nggak sih bang? Maksudku Yesus mengatakan kepada pengikutnya, kamu bukan lagi hamba. Benar. Tapi kamu adalah anak. Nah, hamba di sini maksudnya kamu bukan hamba, maksudnya apa itu? Boleh. Iya, mungkin sudah bisa buka kamera kali ya. Coba diuji aja. Oh belum bisa. Belum bisa bang. Hamba di situ kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Maksudnya apa? Perbandingan antara hamba tadi dengan anak. Kalau anak apa? Kalau hamba apa? Karena setahu saya, hamba itu ya kalian harus tunduk pada aturan Tuhan. Anak nggak perlu lagi tunduk. Ayatnya apa ya bang? Boleh tahu nggak? Ayat apa? Dari itulah. Bentar. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Iya. Bentar saya ambil kitab dulu bang. Ya, saudara Daniel boleh turun dulu, habis itu naik lagi, biar bisa buka kamera. Turun gimana? Iya, saya turunkan dulu, nanti minta permintaan lagi ya. Oh ya, oke bang. Oke, makasih. Eva. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Malah dandutan kau cumi. Kasihkan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Semangat malam.
Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Yes. Katolik Protestan. Yes. Oh yes, yes, yes. I am from Pakistan. Pakistan, Katolik. Pakistan. Mana tadi itu? Lari. Semangat malam. Halo. Malam. Halo, semangat malam. Malam. Halo, malam. Halo, tes. Teman-teman yang ada di atas yang non muslim yang mana ya? Malam juga malam. Apa? Iya, oke, lanjut kita. Silakan. Tanya sampai mana ya bang? Lupa. Oh, Yang sampai tadi itu. kita bukan lagi hamba tapi anak ya, abang? Iya betul. Boleh nggak aku nggak hafal nih ayatnya apa gitu bang? Di di mana? Galatia 4 nomor 7. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, nah kamu juga adalah ahli waris. Ahli waris. Tapi ayat ini bang, kalau di Alkitab aku dia dikonekin ke Roma bang. Ayat 5 sampai 7 dikonekin dihubungin sama Roma 15. Ayat 15 sampai 17 bang. Aku mau lihat dulu boleh nggak bang? Boleh Romanya, boleh, bang. silakan silakan. Ini kan maaf ya bang, ini nggak apa-apa nih aku lama-lama bang. Nggak apa-apa. Soalnya aku juga untuk apa? Untuk referensi juga sih bang. Iya silakan silakan. Referensi bagaimana. Tapi sebenarnya bukan dari topik yang hukum Yesus adalah hakim adil ini sebenarnya saya mau nanya. Saya gabung live abang sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dilindungi bersama. Oke. Berhak menerima janji-janji Allah. Oh gitu ya. Gimana ya bang, menurut abang ayat ini bang? Aku juga bukan ahli. Dengan yang Roma 8, 15 sampai 17 gitu. Itu menjelaskan di Galatia tadi bang. Dia dikonekin ke sini bang. Iya, banyak data sebenarnya yang terkonek dengan itu, termasuk Kolose 2 nomor 16. Kemudian Galatia 5 nomor 1. Oke, berarti kan ini maksudnya abang mau membantah bahwa sebagai anak kita kan berarti kan kita sudah berdosa gitu kan menyembah. Kan kita udah nggak punya hak lagi menyembah kan berarti bang, karena kita bukan hamba lagi gitu kan. Abang mau mengkoreksi di situ kan maksudnya? Iya, maksudnya orang Kristen ini tidak mesti lagi tunduk kepada aturan. Abang mau nyentuh di situ ya, titik itunya ya. Iya. Oke, terus boleh nggak berbeda topik dengan hamba dan anak tadi bang?
Boleh, silakan. Mau nanya bang, kayak misalkan kenapa alasan Yesus itu, ini ngomong di luar topik dikit ya bang, nanti bisa balik lagi sih. Kenapa di luar, kan saya sebagai Kristen kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan kan adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Ya Iya. maksudnya apa alasan seorang kalau memang dia bukan Tuhan gitu bang? Kenapa alasan apa gitu yang dia mau nyebutin sebuah kalimat yang bisa dibilang itu bisa bilang gila ya? Tapi kalau dari dibilang gila, ada bukti nggak kalau Yesus itu gila gitu? Kan kalau misalkan saya nih ngomong, bro, sini bro, aku nih jalan kebenaran dan hidup, ikut aku lah masuk surga. Kira-kira aku dibilang gila nggak bang? Kira-kira kayak gitu. Tapi ketika Yesus yang bilang seperti ini, banyak yang percaya dan bukan kalimat itu aja sih yang menyebutkan bahwa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan gitu. Dia adalah jalan kebenaran, kan bukan jalan kebetulan begitu bang. Kebetulan dan kebenaran kan beda kan bang. Dia itu jalan kebenaran dan hidup gitu. Ya apa maksudnya alasan itu bang? Boleh nanya nggak bang? Mungkin abang bisa lebih jawab pertanyaan saya itu. Iya. Jadi Yesus itu datang bukan kepada kita orang Indonesia. Yesus diutus oleh Tuhan untuk kaum yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Bani Israel. Ketika Yesus dengan segala kekurangannya datang kepada kaumnya menolaknya dong. Kaumnya tegar tengkuk, kaumnya sombong. Orang Bani Israel memandang Yesus itu sebelah mata. Lantas dengan sombongnya mereka merasa sudah dijamin surga. Maka Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Meskipun kau itu merasa sebagai orang pilihan, bangsa pilihan, kamu itu adalah anak-anak Yakub, kamu itu kemudian adalah penganut Torah yang taat sekalipun, kalau tidak melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Tuhanmu. Karena kalian itu harus menerima aku sebagai Mesias ini. Akulah jalan. Jalan ke Monas itu kan bukan Monas. Sedangkan Yesus itu kan cuma jalan menuju kepada Tuhan. Maksudnya, siapa yang ingin sampai ke Tuhan, ya kudu wajib mengikuti apa yang saya teori praktekkan. Nah sekarang Yesus itu apakah mempraktekkan agama Kristen? Kan tidak. Yesus mempraktekkan sebagai Yudaisme. Sinagoge, ya silakan. Kan abang nanya apa? Sorry ya bang, aku potong padahal abang belum selesai ngomong ya. Enggak apa-apa. Jadi bang, tadi kan abang bilang apakah Yesus melakukan apa yang maksudnya yang Kristen tadi bang, ya kan? Sedangkan Kristen itu kan hanya sebutan agama bang, bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus gitu kan bang. Dia kan abang, apakah Yesus melakukan apa yang Kristen lakukan gitu kan tadi abang bilang intinya? Iya. Nah dia kan menunjukkan supaya ke pengikutnya nanti gitu bang. Iya, pengikutnya kan harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan, bukan? Benar. Nah, adakah Yesus itu ibadah minggu? Menguduskan hari Sabat, bang. Ya, Sabtu berarti. Hari Sabat menurut, ya aku nggak tahu sih dengan kemajuan dunia ini apakah memang itu hari Sabtu apa hari Minggu, bisa aja hari Senin juga. Aku cuma nggak percaya itu hari Minggu, bisa aja di hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat pemegang adat itu, adat istiadat Sabat itu. Yahudi Ya, hari ini ibadahnya hari Sabtu. Karena hari penciptaan, kalau menurut Kristen kan hari penciptaan dunia ini kan ada 6 hari bang. Jadi hari ketujuhnya kan hari istirahat. Berarti maksudnya kalau di dunia ini pakai Masehi, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu dianggap sebagai hari Sabat atau hari yang istirahat gitu bang. Tapi kalau ada Sabatnya Sabtu juga aku kurang tahu sih bang. Baru dengar malah dari abang. Orang Yahudi ibadah hari apa? Oh nggak tahu bang. Orang Yahudi aku nggak tahu ibadah hari apa. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Karena Sabat itu memang Sabtu. Bahkan bahasa Yunaninya Sabat itu Sabtu itu Sabaton. Kalau hari Minggu itu ibadahnya Kiriaki berarti. Berarti mungkin bisa aja ini nggak sih bang, adaptasi karena Indonesia ini kebanyakan kerja dari Senin sampai Sabtu nggak sih bang, makanya hari Minggunya gereja gitu bang.
Oh, nggak bisa dijadikan alasan itu karena Yesus tidak ibadah Minggu. Yesusnya ibadah Sabtu. Terus Yesus tidak makan babi. Yesus nggak makan babi, oke. Bener sih di perjanjian baru memang nggak ada ngomong yang benar. Itu makan babi boleh juga di perjanjian lama sih, bener sih. Itu aku setuju bang. Makanya itu yang bikin aku ragu bang gitu. Maksudnya yang bikin aku juga banyak bertanya kayak misalnya kenapa ada kontradiksi antara. Tapi aku pernah dengar juga perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti perjanjian baru itu ya penyempurna dari perjanjian lama gitu. Kayak misal perjanjian lama itu sebagai sejarah, kemudian perjanjian baru sebagai bagaimana kita hidup yang kita lakukan di dunia ini gitu bang. Itu menurut kita. Gitu. Jadi gini. Terlalu bias kalau kita harus menanggapi satu-satu tanpa kita selesaikan satu poin kan gitu. Kita kembali kepada Yesus Hakim Adil. Oke. Ada kitab di situ kan ya? Ada bang. Boleh buka Yohanes 12. Bentar ya bang. Kita buka kitab ini bang. Nggak ada tandanya Yohanes. Terus Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Dalam nggak dibuka. Yohanes berapa bang? Sorry. 12. Oke. Yohanes 12. Data 44 sampai 50. Oke. Udah. Firman Yesus yang menghakimi bang. Iya. Oke. Jadi mau dibaca apa gimana bang? Boleh. Silakan dibaca dari 4-4. Nah, izin ya bang ya. Silakan. Nah, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku adal dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakim-hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hak pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa padaku. Oke bang. Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Baik, kita ambil dari data terakhir, data 50. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup kekal. Perintah. Iya, perintahnya maksudnya. Jadi aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah Bapa kan ya, perintah Tuhan yang datang kepadanya. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku, kan gitu. Jelas ya? Nah, mundur lagi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku sampaikan. Aku mengatakannya apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mundur lagi. Barang siapa? Boleh putus di situ nggak bang? Apakah bisa kita? Kok terputus? Kenapa putus ya? Naik lagi. Wah, mata picek. Dari tadi kenapa sih nggak mau naikkan? Bentar ya, aku on cam dulu. Jangan diturunkan ya Zuma ya. Kalau kau kesurupan masih idiot, pasti kuturunkan.
Kau yang idiot, kau bilang saya, kau masa mau ngajari saya lagi? Kalau kau masih blow on kayak kemarin-kemarin, pasti kan. Enggak gitu. Kalau kau tanya, bukan kau menjelaskan tentang Kristen Zuma. Kau kan saya lebih ilmunya. tahu. Saya lebih tahu dari kamu. Kau sekolahnya apa? Tidak perlu sekolah orang untuk menjadi pintar. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah. Kita orang Kristen nggak sama seperti Islam. Ustadz itu nggak ada sekolahnya. Sedangkan kekristenan ada sekolah teologi. Nggak usah terlalu lebay. Masuk ke tema. Jadi ini tema. silakan. Ini tema menguntungkan kamu ini. Oke? Kenapa di mute sih kalian ini? Kenapa kalau saya naik tuh langsung ketakutan? Ini tema yang menguntungkan kamu. Oke? Oke. Betul. Silakan. Ketika Yesus datang menjadi hakim. Yes. Yang menjadi materi penghakiman Yesus, sabda dari dirinya sendiri atau dari Bapa yang menjadi materi penghakiman? Menurut materi Yesus, itu maksudnya apa? Materi yang kau maksudkan itu apa? Yang materi. menjadi tolak ukur penghakiman Yesus nanti di akhir zaman itu idenya sendiri atau firman dari Bapa Tuhan langit bumi? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini masalah materi penghakiman, bukan masalah Yesus congor. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. No. Yohanes 10 ayat 30. Firman yang keluar dari Yesus itu firman dari dirinya atau dari Bapa? Ya, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Bagaimana Bapa bisa menyampaikan firman tanpa Yesus? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah penghakiman. Penghakiman di akhir zaman. Nah, ini kayaknya kau belum sampai materinya kayaknya. Kau tidak pernah belajar sampai situ kayaknya. Ya. Yang datang siapa? Yesus. Yesus. Yang datang sendiri itu apakah Bapa? Yesus, udah ku jawab. Yesus. Oke. Apakah Bapa itu dan Yesus adalah satu? Satu. Ya udah. Satu contohnya apa? nih, saya kasih contoh. Satu apa dulu? Satu materi, seperti yang kau bilang. Contoh nih, satu saya kasih materi contoh. itu pintar. Bagus. Dengarkan. Ketika ada saya seorang lawyer. Kemudian ada yang namanya pemberi kuasa. Ketika saya menggugat di pengadilan bersama yang namanya pemberi kuasa, apakah itu saya berbeda dengan yang namanya pemberi kuasa? Tidak. Saya yang melakukannya. Oke, udah. Yang memberi kuasa adalah prinsipal. Sebentar. Supaya saya jelaskan. Dalam satu yang namanya gugatan, benar nggak? Saya dan yang namanya prinsipal saya adalah satu, benar atau tidak? Iya. Satu materinya atau tidak? Satu seperti materi. yang kau bilang tadi. Satu materi. Sudah. Bukan satu hakikat. Bukan satu pribadi. Jelas, mereka adalah dua pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Yohanes 10 ayat 30. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Jikalau seorang mendengarkan perkataanku, namun tidak melakukan perkataan itu, aku, Yesus, tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, sekarang kasih dalilnya, jangan dipotong-potong. Kau ngeliat kami, kau kasih dalilnya supaya saya baca juga. Yohanes 12:47. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Betul? Yesus berkata itu begitu. kedatangan yang pertama. Dia datang seperti yang tertulis bahwa dia datang untuk menggenapi. Dia datang bukan untuk menghakimi. Benar. Setelah dia datang yang kedua kali, baru dia menghakimi. Oke, dia menghakimi atau firman yang adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi? Bapa sudah sangat meninggikan dia, Filipi 2 ayat 11, dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Gak sampai, makanya ilmumu itu masih belum sampai ke situ. Biarkan saya dulu bernarasi. Jangan kau ajari saya, sebentar. Kau Islam kok, nanti saya belum tanya kau kok, biar saya yang jelaskan. Saya bernarasi dulu. Sebentar, Musuma. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi dulu. Saya bernarasi ini kan dulu. Islam. Kau nggak sekolah. Saya yang lebih paham Bible daripada kamu. Gini, Suma, saya ini Kristen.
Saya tahu. Kau cuma nebeng nama ketika kau Yesus. bertanya. No. Kalau kau Islam, No. saya belum tanya tentang Islam dan saya ulang kau. lagi. Nanti gilirnya Saya ulang lagi. tanya kepada kau tentang Islam. Saya ulang lagi. Baru kau jelaskan tentang Islam. Saya ulang lagi samamu. Saya uji kau di sini. Saya uji kau. Sejauh mana kau Makanya memahami saya Bible? jelaskan, jangan kau yang namanya Enggak. jelaskan. Sekarang soalan pertanyaan. Kau ini so pintar 12. tentang Islam. Dengar. Yohanes 12 data 44 sampai 50 ini berbicara penghakiman pada saat dia datang pertama atau pada saat dia datang kedua? Penghakiman Jelas kedua. dia bilang apa? Dia datang untuk menyelamatkan. Dia memberitahu Saya ulang lagi. supaya Saya kita ulang lagi. menggenapi. Saya ulang lagi. Yang diceritakan oleh Yohanes di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 ini berbicara penghakiman di akhir zaman atau penghakiman di kedatangan yang pertama? Dia datang untuk menyelamatkan, sudah jelas kedatangan Saya yang ulang pertama. lagi. Ini yang ketiga kalinya. Ini makanya kalau Kristen tidak belajar begini nih. Saya ulang lagi. Ini penghakiman untuk di akhir zaman nanti atau penghakiman pada saat dia datang untuk yang pertama? Kau mau konteks yang mana? Yang ayat berapa supaya saya ikuti? Ini yang kelima Ini kali. kau tiba-tiba. Yang kelima kali sana ya. Kau baca Saya lagi. tanya kau baca. ayat Kau baca. berapa yang kau konteks? Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kalau kamu Ayat mau saya berapa? ajarin, diam dulu. Kau jangan ajari saya. Kau satpam, kau masa mau ngajari saya? Jangan sombong kau. Jangan sombong. Oh, saya nggak sombong. Kau yang sombong. Kau mau ngajari saya Kristen, sedangkan kau Saya ini guru, saya guru. Kau pecatan satpam BTM kok. Saya tahu kau. Saya guru. Kok saya guru sih? Sejak Kau yang kapan punya- kau jadi guru? Kau punya buku cetak. Kau pecatan gurunya. satpam kok. Leo Ari Saya itu gurunya. adalah yang namanya bosku. Saya gurunya. Saya tahu dia Saya Kristen gurunya. kok. Saya Jadi kau gurunya. jangan ajari saya. Saya gurunya. Sejak kapan? Mana sertifikat kau jadi guru, Tidak Zuma? perlu Kita ini orang sertifikat jadi Kristen. guru. Loh, kau Tidak mau perlu saya jadi jelaskan? guru. Saya yang Kristen. Ini buktinya. Nanti kalau nih. saya Ini tanya buktinya. kau tentang Islam, Ini buktinya. baru ini kau buktinya. Ini buktinya. Kau tidak tahu kan ini? mute. Ini saya tanya sama sekali lagi. Ini yang ke-6 kalinya saya tanya. Kenapa saya di mute? Konteks Yohanes 12 ini berbicara penghakiman akhir zaman atau bukan? Ayat berapa yang kau minta? Yohanes 12 itu ayat berapa? Kau ngomong ayat berapa? Konteks dari Yohanes 12 dari data 44 sampai 50 itu berbicara mengenai 44 sampai 50. Saya baca. Baru mau belajar. Baru mau belajar. Kok belajar sih kau ini mau ajari saya? Baru mau belajar sombong samaku. Adek, kau masih satpam, saya ini sudah yang namanya lawyer. Baru mau belajar. Kau Ya, masih satpam, kau ngomong. Gimana Baru satpam mau ngajarin belajar. lawyer? Baru mau Kau satpam belajar. kok. Ini bukan materi satpam ini. Ini Ya materi makanya tentang saya tertulis di jelaskan. dalam Bible Kau Mo. tanya. Ini bukan berbicara Jadi pengacara kita ini bukan atau umat kuasa buta hukum, huruf. bukan. Kau itu taunya Jangan kau pasal-pasal. ngomong tentang yang namanya nggak Kau ngerti apa-apa. pasal-pasal tentang kasus Kalau kau nggak ngerti jago. apa-apa, nanti ku tanya kau Meskipun tentang kau Islam, itu Zuma. pengacara tidak laku. Jangan kau so oke? pintar dengan yang namanya Jangan kekristenan. kau karena kau adalah sarjana hukum, kau merasa mengakui Bible. Kau itu pengacara tidak laku kok. Cuma Ini kalau yang kau kita jadi bahas ini. pecatan satpam, Nih, jangan kita kau bahas. Kau mau ngomong apa Pecatan- terserah. Mau pecatan satpam, mau pecatan cleaning service, EGP dengan itu semua. Aku tidak peduli. Sekarang bahasa yang kita bahas di sini adalah Yohanes 12 44 sampai 50. Apakah itu berbicara konteks tentang penghakiman akhir zaman? Oke, fokusnya ayat 44 supaya saya bacakan untuk Iya. Aduh, kau ini mau dibacakan atau enggak sih? Makanya ini bukan 44 satpam. sampai 50. Ayo, kau dari tadi cuman menghujat, menghina, merendahkan orang. Pemahamanmu terhadap Enggak Bible kosong. menghina, kau yang sombong. Kau yang Kau sombong jangan atau ajari saya? saya. Kau bawa pribadi ajari- seseorang. Kau hanya membahas pribadi orang. Coba, Karena saya ini belajar, berbicara, ini berbicara mengenai konteks Bible. Mute sih kalian. Yohanes 12 44 sampai 50. Kenapa Ini yang saya ketujuh di kali. mute? Ini ketujuh Oke. kali. Ini ketujuh kali saya tanya ya. Saya bacakan ya. Jangan kau bacakan, itu artinya kamu baru mau belajar.
Artinya kau baru mau belajar. Nanti setelah kau baca, Kau mau belajar. oh Jadi ternyata gini. begini. Jadi saya sudah bilang. Ternyata begini. Oh ternyata dalilnya untuk begini. Udah. Moderator turunkan aja sampai ini. Kenapa Mending diturunkan? Sampah. Kau tidak ada ilmu. Kau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Trik yang kau gunakan itu trik bonyok. Itu nggak laku sama aku. Trik bonyok itu yang kau pakai. Kasian kau kan? Kau hanya nyerang pribadi. Kasian Delo. Konteks daripada Yohanes 12:44 sampai 50 itu jelas. Itu berbicara mengenai konteks penghakiman di akhir zaman. Dan Yesus bukan menjadi hakim. Malu kau kan? Hakim Yesus, gagal dia. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang berasal dari Bapa. Berarti yang menjadi hakim penentu adalah Bapa. Makanya saya baca dari terakhir tadi, dari data 50, mundur lagi 49, 48, 47, 46, 45, 44, supaya kau paham bahwa Yesus itu bukan hakim. Yesus menetapkan perkara berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang Paulus? Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang gereja, tentang pendeta, tentang pastor, tentang ibadah minggu, tentang makan babi, tentang tidak bersunat? Ada nggak? Malu kau kan? Malu kau kan? Makanya kau belajar. Mungkin apologet Islam dan kau bisa remehkan. Silakan. Tapi pengetahuan tentang Bible jangan kau coba denganku. Kau bukan lawanku. Kau boleh merendahkan saya serendah-rendahnya. Kau boleh mengatakan saya satpam. Kau boleh mengatakan saya apapun sesuka hatimu. Tapi ingat, dalam hal apologet, kau kudu belajar sama aku. Kau butuh 200 tahun minimal untuk menguasai materi-materi Bible itu sendiri. Itu kitabmu bro. Itu kitabmu. Tapi kau nihil. Kenapa nihil? Karena untuk apa kau belajar? Kau cuma doktrin doang kan? Sahabat Tiza Sekran. Gimana dong? Kau mau dipertahankan di sini? Itu di mana konteksnya? Tidak tempat-tempat. Ya, saya baca ya. Oh, kau baru mau belajar. Beda dengan tadi, saudara Daniel. Memang dia betul-betul belajar dan dia akui mau belajar. Lah kamu sombong. Aku adalah pengacara. Pengacara apa kau itu? Pengacara terasi. Pengacara tidak laku. Kantor sudah sepi begitu, nggak ada yang datang. Makanya kau masuk di apologet. Karena kau nggak ada lagi yang pakai. Kalau orang mau jadi pengacara itu bung, bukan saya sombong, itu cuma modal ijazah. Pengacara seperti Anda ya, siapapun bisa jadi pengacara. Ada bukunya kok, ada undang-undang, ada kitabnya kok, ada pasal-pasalnya, tinggal dihafal kok. Siapa bisa? Tapi kalau kau jadi sapa belum tentu kau bisa. Belum tentu kau bisa jadi sapam. Tapi saya bisa jadi pengacara. Apa ya? Jadi pengacara apa masalahnya? Sekolah, tinggal bayar, belajar, dapat titel, pengacara deh. Tapi kalau jadi sapam, belum tentu kau bisa. Fisikmu dulu utamanya. Apa ya? Oke? Jangan kau rendahkan orang bosku. Gak boleh kau rendahkan orang. Kalau kau sendiri tidak memiliki nilai sedikit pun. Pengacara tidak laku. Saya ini pengacara, kau itu sapam. Terus hebat itu. Oh sudah begitu, udah hebat. Silakan saudara Daniel, kalau masih mau naik silakan. Saya diskusi sama orang sombong yang tidak ada ilmunya, buang-buang waktu. Masa Yohanes 12
Dia nggak paham materinya secara konteks di sana, bahwa itu penghakiman akhir zaman atau penghakiman pada saat Yesus menerima firman, kata dia. Loh, masa nggak tahu penghakiman itu akhir zaman itu? Itulah penghakiman. Yesus tidak pernah 2 kali menghakimi, cuma sekali doang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Nafsu kali abang ini. Sempat-sempatnya berlomba-lomba mau naik kapal, tangannya mau naik. Bisa-bisanya. Nafsuan juga, cukup mendengar aja. Nafsuan juga mau naik ke atas. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang? Saya Islam, cuma menyimak. Mengapa diturunkan itu pisau itu? Silakan teman-teman non-muslim naik. Tapi kalau tidak ada ilmu jangan sombong kayak tadi tuh. Modal penghujat, itu penghujat kelas kakap tapi ilmunya nggak ada. Siapapun boleh bertanya tentang Islam, siapapun. Habis itu tanpa pengetahuan tantang petenteng sana kemari. Tapi giliran Bible sudah bahasa Indonesia nggak ngerti, ini celaka ini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya dong. Kerjasamanya dibatalkan dulu, diperiksa dulu permintaannya supaya dibatalkan. Mata pisau masih mengis-ngemis naik, pamer kebodohan. Udah bodoh sombong lagi. Kau belajar dulu 200 tahun baru hadapi saya. Ini tema untuk kau ini, untuk memenangkan kau, tapi kau tidak bisa menang karena Yesus akan menghakimimu. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Hindu. Hindu lagi. Apakah Anda percaya ada manusia melahirkan Tuhannya? Halo. Manusia melahirkan Tuhannya, dia menyembah anaknya sendiri. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam, selamat malam semua. Silakan buka kameranya. Jangan idiot kayak si pengacara tidak laku tadi itu ya. Silakan. Kau nggak sembuh-sembuh kau cuma. Kau yang tidak sembuh, nyembah anak orang. Enggak, kau ini jadi objekan, kau tengok yang mencongor di komal-komal ini, kau tengok. Maksud lu apa? Ini tema tuh, selamatkan dirimu sebelum diusir Yesus tuh. Yesus ya. Hakim adil. Anda percaya? Yesus itu hakim yang adil ya. Silakan. Anda percaya? Iya, percaya. Oke. Sebagai hakim, apa keputusannya ketika ada orang menyembahnya, menuhankan dirinya? Iya, jadi hakim yang dimaksud di situ cuma belum setiap apa-apa orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi tuntunan
tuntutan Sang Pencipta itu percaya kepada yang diutus supaya manusia itu terselamatkan. Jadi itu loh pembandingnya. Kalau kau tidak percaya, bagaimana kau dikatakan selamat? Paketmu cuma. Inilah resikonya di gunung, teman-teman. Tapi anehnya jam segini kayak sudah terjadwal gitu. Sore juga, sore dan jam segini tuh. Halo. Halo Bang Juma. Halo. Ada tema baru kah? Ada. Halo. Kenapa suaramu gitu? Ya suka-suka aku lah. Ini mau diskusi atau mau nanyain suara nih? Gimana kabarnya abangku? Sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Apa tema terbarumu, Bang? Terkait dengan Yesus Hakim Adil. Terus? Ya, kamu semuanya akan diusir. Kan apa? Narasi baru lagi dia, Bang. Diusir ke neraka kau itu. Masa? Bukannya kalian yang harus dicuci dulu ya? Nah, Menurut Yesusnya Anissa. Yesus Hakim Adil. Yesusnya dulu selesaikan. Ya kan kalian juga dicuci dulu di neraka. Gimana sih? Kok jadinya kami yang urusin? Yesus sebagai Hakim Adil. Nah, menurut Yesus, ketika dia jadi hakim, apa keputusannya terhadap orang-orang yang menuhankan dirinya? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Kepadaku telah diberi kuasa. Giliran orang ngejawab kok dia nyerocos. Dia juga. Padaku telah diberi kuasa untuk menghakimi Oten. Itu tidak salah. Ditanya masalah penghakiman, kepadaku telah diberi kuasa. Longor. Silakan teman-teman non muslim. Yang tadi siapa namanya? Mayor, silakan ajukan permintaan lagi. Naik ke sini lagi silakan. Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman, silakan naik membahas terkait dengan Yesus yang kalian sembah itu Hakim Adil. Silakan. Di-tap-tap layarnya teman-teman, biar sampai kembali kepada mereka yang menyembah Sang Hakim. Kenapa tadi jaringanku kayak gitu ya teman-teman ya? Silakan, silakan teman-teman. Ada saudara Daniel di bawah, silakan. Ada pula teman-teman tadi itu ya, diskusi sama Daniel sibuk KTP. Orang dia sedang ngaku Kristen, dan cara dia menyajikan materinya masa nggak percaya dia Kristen. Udah jelas-jelas itu cara dia memberikan penjelasan terkait dengan ketuhanan Yesus, itu udah jelas Kristen. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Katolik Protestan Bang. Ini aja, cuma mau ucapkan ini, panjang umur sehat selalu Bang Suma. Oke, makasih. Makin tuh mantan di Sulawesi Bang Suma. Di Makassar, Reng. Singkam aja ki, Pas Suma Bang. Oh, kodong. Selamat ki Pale.
moderator tawa sakti mentong. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan lagi. Jangan malu-malu. Ayo, ayo. 1, 2, 3, naik, naik. Ayo teman-teman. Kalian ditolong sama jaringan tadi. Tapi herannya YouTube-nya nggak terputus. Biasanya tidak separah itu udah putus duluan. Ini tadi enggak teman-teman. Ada apa ya? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Semangat malam bosku. Kok diam-diam baik? Direpetin mertua ya? Halo? Kok diam-diam? Oke, baik. Belum naik lagi teman-teman. Oke. Naik lagi, saudara Muse. Buka Halo. kameranya, buka kamera. Ya, saya buka. Nah, sebentar. Lah, Sherlock. Ya, saya mau Buka kamera cepat. saya mau membaptis orang. Alhamdulillah, sudah banyak yang ikut saya. Ya, silakan aja. Buka kameranya. Ya, Silakan. sebentar dulu, sabar. Buka baju ini, nanti kau nafsu pula sama aku. Dari tadi pagi buka baju terus. Sabar terus. Sabar dulu. Kau kalau nggak mau, kau lama-lama udah gila kau. Ya tuh kan. Kena tembak dari moderator. Jagoan kau kan. Nah, digigit kau. Makanya kalau mau naik diskusi itu ya persiapkan diri dong. Aku malam ini mau diskusi. Di mana kau semua? Nah, gitulah. Kau sudah naik di Komang masih begitu gayamu. Ayo, silakan ajukan permintaan, silakan. Tap-tap layar teman-teman sekalian. Ya, absen juga sekalian absen ya. Biar semakin rame yang hadir oten-otennya teman-teman. Nur Alim Gigi Dono. Oke, silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo teman-teman. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Silakan teman-teman sekalian ajukan permintaan. Halo. Kenapa diam-diam? Kenapa diam-diam, woi? Ya udah dibawa ya.
Halo, semangat malam. Halo bang. Halo juga. Katolik bang. Silakan. Oh, kok dong. Naik lagi nih. Ayo, non-muslim ajukan permintaan. Jangan takut kayak gitulah. Naiklah. Belajar trik sama si pengacara blog on tadi. Gimana caranya menutupi kelemahan, ketidaktahuan akan kitabnya sendiri. Triknya dia baca dulu, katanya. Baca Yohanes 2:4-4. Aku baca dulu ya, kata dia gitu. Baca. Ketahuan nggak paham Bible. Halo, selamat malam. Halo. Kau udah dapat lawan yang seimbang, kau langsung kau turunkan, monyet kau. Seimbang apanya? Kau nggak malu? Kau banyak bicara besar-besar suara aja kau. Kau tidak malu? Dapat lawan yang imbang, kau tadi mata pisau langsung kau turunkan. Apa kau bilang? Kau. Dia seimbang sama aku? Nggak salah itu. Hah? Nggak salah itu. Aku tanya Yohanes 12:4-50. Apa katanya? Itu masalah apa? Penghakiman pada saat pertama datang. Itu kau bilang seimbang. Dia nggak tahu data. Dia baru mau baca. Lu kasih lapor polisi, cuy. Seimbang. Kau tuh cuma besar-besar suara aja kau. Udah terus. Seimbang katanya. Apa yang seimbang? Aneh. Cuman modal kacamata doang, nyerang pribadi doang, cuman itu bisanya dibilang seimbang. Ilmu apa dia punya? Masih hebat Edis itu sedikit daripada dia. Sedangkan Edis aja anak muridku, apalagi dia. Aneh aja kau. Halo, semangat malam. Selamat malam. Ya, buka kerema. Hah? Buka kerema. Wow. Apa? Buka kameranya kalau mau diskusi. Halo Bung, selamat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan? Aku Katolik bang. Silakan buka kameranya bang. Aduh bang, maaf bang, aku di kamar gelap sudah bang. Aku turun aja bang kalau gitu bang. Oke, makasih. Halo, siapa nih nama ini? Siap. Halo Yata. Buka kameranya. Enggak terbuka nih mah. Belum terbuka nih. Belum. Iya belum. Ya bukalah. Udah belum ini. Jangan-jangan gurunya mata pisau ini. Jangan-jangan gurunya mata pisau. Bukan di pisau ini. Idiot juga aku dengar. Halo Mbo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Yata. Begini apa? Buka kameranya. Udah tertutup ini mah. Apalah orang ini. Buka kameramu, kamu diskusi gitu. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan lagi yuk. Yuk teman-teman, ajukan permintaan. Gak usah takut.
Nah, gitu dong. Kumula. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Halilintar. Bang, aku mau bertanya, bolehkah? Katolik Protestan. Protestan, Bang. Buka kameranya. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, kontol. Assalamualaikum Bang Tua. Iya, semangat malam Bang. Selamat Katolik, malam. Saya cuma Protestan. selalu Islam, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, makasih Bang, makasih. Sudah tahu Islam kok naik pula. Udah gitu merasa kayak Islam katanya oleh Islam ya naik itu ya non Muslim. Jangan pula saudara yang naik. Daniel tadi udah nggak ada lagi di bawah teman-teman. Daniel nggak ada. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Iya, Katolik Protestan. Nggak paham aja sama yang Muslim ini. Bahasa Indonesia bisa nggak? Jangan naik. Makasih Bang. Oke.